Upaya pembinaan dan bimbingan dari pemerintah bersama jajaran terkait terus dilakukan kepada warga korban eks-Gavatar yang berasal dari Riau. Puluhan warga yang terdiri dari anak-anak remaja serta keluarga mendapat bimbingan serta masukan dari berbagai lembaga serta instansi seperti Dinas Sosial MUI serta jajaran TNI dan kepolisian. Hal ini dilakukan agar seluruh warga korban eks-Gavatar tersebut kembali kepada aturan serta norma-norma yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu pembinaan yang dilakukan jajaran Polda Riau melalui Binmas adalah dengan memberikan atau mereview kembali nilai-nilai Pancasila, serta pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar serta keutuhan NKRI. Tidak saja pada pemahaman serta ideologinya, namun mental serta psikologisnya juga sangat penting, selain menyisakan trauma serta tuduhan yang berlebihan dari masyarakat. Upaya bimbingan ini menjadi sangat penting, tidak saja di penampungan sementara. Bimbingan akan terus dilakukan karena nantinya mereka akan kembali bergabung dan berbaur bersama masyarakat di mana sebelumnya mereka berasal. Sementara menurut Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau, Risdayanti, mengatakan untuk penanganan anak-anak tidak dilakukan secara eksklusif, karena secara fisik dan psikologisnya tidak begitu terlihat, karena mereka masih kecil di bawah usia sekolah yang belum tahu betul apa yang dialaminya. Sedangkan untuk perempuan dan remaja putri, P2TP2A menyiapkan ruangan untuk melakukan konseling serta keluhan yang dialami selama ini. Kalau di penanganan kami tidak menangani sih sebenarnya ya, kita mencoba membuat pada anak-anak itu nuansanya berbeda. Artinya kita kan namanya juga anak-anak, itu masa depan kita nanti. Takutnya mereka terisolir atau tereksklusifkan gitu. Nah, makanya kita mencoba menanamkan ke anak-anak bahwa dia bagian dari NKRI, bahwa dia itu adalah masa depan bangsa ini gitu. Jadi jangan takut gitu ya. Silakan gitu ya. Dia boleh mencari ekspresi apapun, tapi bukan berarti dia mengeksklusifkan diri gitu ya. Makanya kita mencoba menanamkan diri dia kembali, dia memberitahukan ke anak-anak bahwa ini adalah kita bagian, adalah masih banyak anak-anak luar sana yang tidak harus kita mengelompok diri seperti itu. Itu mungkin yang kita apakan. Alhamdulillah. Jadi kita mencoba, dia sudah welcome dengan kita. Mungkin dasar di pusat kemarin mungkin sudah masuk ya ke anak-anak. Anak-anak merasakan kok bahwa dia merasa bagian dari yang lingkungan lain. Tapi kita kan masih menanamkan ya, masih belum ini. Tapi doktrin tidak. Cuma mereka mungkin takut ya atau apa, biasa namanya juga anak-anak gitu. Makanya mohon maaf sekali, kami memang tidak mengekspos anak secara vulgar gitu ya. Tapi kita membawa mereka bermain, tapi bermain dengan dunia mereka lah ya. Memang dunia mereka adalah dunia bermain gitu ya. Itu yang kita masukkan. Dalam kesempatan yang sama, salah satu perwakilan warga eks-Gavatar mengatakan hampir 24 hari sejak dijemput pemerintah pusat hingga sampai ke daerah, seluruh warga eks-Gavatar ini belum tahu akan kemana. Akankah dikembalikan ke daerah asal atau seperti apa, karena mereka sudah tidak memiliki harta benda dan tempat tinggal. Seluruh warga eks-Gavatar berharap kepada pemerintah agar betul-betul memberikan kepastian agar mereka bisa diterima di masyarakat dan tidak terlantar sesuai apa yang telah tertuang dalam kesepakatan antara Dinas Sosial, DPRD, dan pemerintah provinsi. Sebelum kami berangkat ke sini, ke Riau ini, kami adakan kesepakatan dengan pihak Dinas Sosial, kemudian DPRD Riau. Nah, surat kesepakatan itu berisi bahwa pihak kedua, Dinas Sosial dan DPRD dan pemerintah Riau dapat menjamin akan menyelesaikan memfasilitasi seluruh permasalahan sosial yang terkait dengan kepentingan kebutuhan pihak pertama, yaitu kami. Dan itu. Nah, artinya harapan kami pernyataan yang ada di sini ini benar-benar nyata, bisa dibuktikan oleh mereka bahwa setelah kami keluar dari sini, kami bukan merupakan orang yang dianggap orang tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Karena begini, psikologi ibu-ibu ini sangatlah sensitif. Nah, apabila dia mendengar celotehan dari tetangga, tentu nanti raut mukanya akan berubah. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Artinya mereka
dulunya semangat, begitu keluar dari penampungan ini bergabung, bermasyarakat kembali, ini tetap semangat. Semangat untuk beraktivitas, untuk membimbing anak-anaknya, untuk bergaul, bermasyarakat dan lain sebagainya, ini tidak berubah. Maunya seperti itu. Artinya ketika kita keluar dari sini, ini ada semacam insentif atau perhatian dari pihak provinsi supaya mereka keluar dari sini tidak bingung. Saya keluar dari sini tidak ada kerja tapi ada modal, bisa usaha dan bisa mendekatkan diri kembali ke masyarakat, bisa memasukkan anak-anak ke sekolah, bisa membeli perlengkapan anak-anak yang dibutuhkan anak-anak untuk belajar dan lain sebagainya. Ucapan terima kasih juga disampaikan atas perhatiannya baik dari kepolisian serta jajaran pemerintah lainnya, baik dalam penyambutan sampai dengan saat ini. Namun sebagian kaum perempuan masih sedikit trauma akibat tudingan yang menganggap mereka aliran sesat. Warga berharap jangan ada lagi sangkaan atau fitnah yang memojokkan mereka karena kami bukan lagi warga Gavatar yang disampaikan salah satu perwakilan warga tersebut. Dan secepatnya seluruh warga nantinya akan segera dikembalikan ke daerah asalnya sembari menunggu kepastian dari pemerintah Provinsi Riau. Tim Ceria TV Pekanbaru.